Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purwoko. Usaha kami bernama Zulfa Salma Collection, beralamat di Grimjang RT 16 RW 8 Desa Karangungu, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Produksi dari kami yaitu gamis wanita dan jilbab. Untuk alamat sosmed bisa dikunjungi di Facebook Zulfa Salma, di IG Zulfa Salma 22, dan alamat Shopee Iqbal Collection. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di pagi hari ini pemirsa kita bisa bertemu kembali di acara kita yaitu Wirausaha. Nah pemirsa, di awal tadi kita sudah melihat video profil ya dari narasumber kita, yaitu Bapak Joko Purwoko selaku owner dari Zulfa Salma Collection. Di pagi hari ini kita nanti akan dapatkan pengalaman beliau dan sharing terkait dengan usaha. Tentu juga akan memberikan kesempatan untuk para pemirsa yang ingin berdiskusi atau mungkin bertanya. Silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Kita sapa Bapak Joko Purwoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan terus ya ini. Iya. Di pagi hari ini Alhamdulillah Bapak Joko berkenan hadir di studio MTA TV untuk berbagi pengalamannya, utamanya terkait dengan usaha di bidang fashion ya Pak ya ini ya, dengan nama Zulfa Salma Collection. Dan di pagi hari ini kita nanti juga akan 1 jam membersamai pemirsa, utamanya untuk berbagi pengalaman dan juga tips-tipsnya dalam berusaha ya Pak ya. Baik Pak Joko, sebelum kita ke usahanya yaitu Zulfa Salma ini, boleh cerita dulu Pak, pengalaman Bapak terkait dengan usaha ini seperti apa? Apakah ketika mencari kerja kemudian membuka usaha ini, atau seperti apa ini perjalanannya? Ya, Alhamdulillah. Untuk usaha dari kami itu inisiatif dari kita berdua. Siapa ini Pak? Dengan istri. Oh, Pak Joko dan istri ya. Istrinya namanya siapa Pak? Latifah. Oh, Ibu Latifah. Iya. Pak Joko dan Ibu Latifah ya. Ya. Berdua inisiatif untuk membuka usaha. Jadi kita ingin berwira swasta di bidang fashion, untuk jenisnya gamis untuk wanita. Gitu. Iya. Berarti memang inisiatif berdua antara Pak Joko dan Ibu Latifah ya. Iya. Berarti sebelumnya Bapak dan Ibu ini memiliki kegiatan yang lain ya sebelum buka wira swasta ini. Iya. Kalau Pak Joko seperti apa pengalamannya? Dari saya sendiri, untuk saya juga berdagang keliling, dagang plastik dulu. Dagang plastik untuk pabrik-pabrik roti, untuk bungkus roti gitu loh. Iya, dulu tahun 2010-an gitu loh. Ikut untuk menjualkan plastik. Iya. Kalau istri dagang baju yang sudah jadi kulaan dari pasar Klewer, dipajang di rumah, nanti kalau ada pembeli dari tetangga sekitar gitu. Berarti memang sebelumnya sudah mulai merintis ya, dari jual plastik, kemudian Ibu juga malah sudah masuk ke ranah fashion, utamanya untuk wanita ya Pak ya?
Walaupun sebelumnya memang belum produksi sendiri, mengambil dan belanja di pasar ya. Iya. Baik, berarti tahun 2010 ini memulai untuk Zulfa Salmanya atau seperti apa, Pak? Kalau untuk memulai Zulfa Salma Collection itu tahun 2015. 2015? Iya. 2015 kita mulai untuk pasar online. Kita mulai pasar online. Dari awal mulanya kita beli kain, kita foto kainnya, itu kita upload di akun sosmed kita di Facebook. Oh, Facebook dulu ya, 2015 dulu. Masih maraknya Facebook. Iya. Ya. Berarti 2015 memulai untuk berusaha di Zulfa Salma Collection ya? Iya. Untuk usaha plastiknya yang dirintis Bapak tadi seperti apa? Apakah masih berlanjut atau beralih ini malahan? Kalau untuk plastik, karena ada penurunan omset, kita harus fokus ke salah satu. Ya, kita fokus ke produksi kita sendiri aja, ya. Itu yang konveksi kita, produksi kita. Berarti dikarenakan ada penurunan omset dan informasinya pada tahun itu kan banyak sekali usaha roti yang kolaps ya Pak ya? Iya. Karena faktor harga bahan produksi yang naik, mahal. Terus banyak yang konsumen kami yang pabrik-pabrik roti itu menurunkan produksinya. Jadi berimbas ke kita, penjualan plastik juga. Ada yang tutup langsung juga ada gitu loh. Yeah. Oh ya, berarti memang kondisi perekonomian pada saat itu sedikit goyah ya Pak? Iya, goyang terkarenakan kondisi bahan bakar naik, harga bahan baku otomatis naik pula. Kemudian Pak Joko berinisiatif untuk membuka usaha di Zulfa Salma Collection ini ya. Apakah ini mulai langsung produksi banyak atau melihat kondisi yang ada di sekitar dulu Pak? By order kalau bahasa sekarang itu. Kalau kita biasanya setiap hari itu upload kain, baru kain, belum bentuk baju. Masih kain baru kain. Nanti setiap hari kita upload. Itu tidak langsung hari itu ada yang minat, ada beli. Kita terus fokus konsisten untuk upload tiap hari. Tapi alhamdulillah juga ada satu dua yang tiap hari ada yang masuk untuk pesan. Jadi bahannya ini katun, biasanya kami yang buat dulu, katun motif. Nanti modelnya mereka yang minta. Desain dari pelanggan ya? Pelanggan minta dibuatkan gambarnya, biasanya ngirim foto. Seperti ini bisa nggak? Insya Allah bisa, kita kerjakan. Baru 1 biji, 2 biji kita laksanakan ya, kita buat. Ya alhamdulillah. Pelan-pelan dan dengan istiqomah tadi ya Pak ya. Upload terus di media sosial, promosi terus. Akhirnya ya 1-2 orang cantol, akhirnya sekarang pasti sudah puluhan orang yang pesan untuk setiap harinya ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, sebelum Pak, ini kan tadi dari plastik kemudian ke fashion ini ya. Agak jomplang kalau saya melihat ya Pak ya. Kenapa yang dipilih ke fashion ini Bapak? Kalau Pak Joko sebenarnya ini ibu saya itu penjahit. Ibu orang tua. Ibu kandung. Orang tua dari Pak Joko ya. Iya, ibu saya itu penjahit. Jadi dari kecil saya lihat orang tua motong kain, terus ngukur konsumen, buat pola juga, terus jahit sendiri sampai jadi. Dari kecil lihat orang tua bekerja untuk membuat baju. Berarti memang sejak kecil sudah lihat dengan yang namanya fashion ya Pak. Berarti memang ingatan-ingatan masa lalu dan itu sesuatu usaha yang akhirnya dikembangkan sekarang ya. Alhamdulillah. Ibu pada saat itu 2015 apakah juga membantu dalam produksinya Pak Joko ini? Mengasih saran biasanya. Saran ya. Kalau ada model seperti ini kita tanya, Bu, nanti polanya seperti apa itu? Nanti bikinnya gini. Alhamdulillah nanti dikasih solusi. Jadi orang tua yang membimbing kita. Berarti saya bisa ambil kesimpulan sebenarnya Pak Joko ini tidak punya basic dalam hal
pola mempola, Enggak. menjahit dan lain Iya, sebagainya? enggak punya. Istri? Kalau istri? Kalau istri juga enggak punya. Basic itu. Oh, berani ya istilahnya Iya. membuka jasa terkait dengan hal tersebut ya? Yang penting kalau ada hal yang bisa terlihat, kita bisa mempelajari, nanti kita bisa praktekkan gitu nanti. Berarti apapun Iya. yang bisa terlihat itu insya Allah bisa kita tiru dan bisa kita praktekkan Iya, ya Pak ya? iya. Oh, 2015 memulai usaha di Zulfa Salma Collection dan tadi online dulu ya Pak ya kebanyakan? Iya. Berjalan berapa lama akhirnya istilahnya orderan ini meningkat dengan pesat ini Pak? Kami butuh waktu yang agak lama, sekitar 1 tahun. 1 tahun? Iya, baru bisa istilahnya aktif gitu. Iya. Sekitar 20 potong tiap hari, terus naik sampai 30, hampir 40, kadang 50 potong tiap hari ada juga pernah. Jadi perlu proses yang panjang. Iya. Terus itu pun konsumennya juga nggak cuma 1-2 orang, jadi harus banyak juga yang konsumennya. Oh, berarti hampir membutuhkan waktu 1 tahun untuk Iya. bisa settle di bisnis ini ya Pak ya? Iya. Oh, perjuangannya cukup berat pasti ya Pak ya? Ya, kita jalani dengan senang hati. Pada 2015, apa hanya di media sosial Facebook saja yang dijadikan pasarnya ini? Sementara baru Facebook aja. Oh, 2015 hanya Iya, Facebook ya? Facebook. Oh, itu menggunakan apa ya Pak? Di Facebook kan ada semacam fitur iklan dan lain sebagainya. Ya. Kalau pada saat itu 2015 apa hanya memang upload di beranda dan lain sebagainya atau di komunitas-komunitas? Kalau kami di beranda setiap hari itu 2 kali biasanya 2 kali kita upload, walaupun gambarnya sama. Iya. Terus kita ikut gabung dengan komunitas-komunitas penjual dari wilayah-wilayah tertentu, misalnya dari Solo, dari Klaten, ada yang dari Jogja, terus Jawa Timur kita ikut komunitas penjual. Jadi kita upload di situ juga. Jadi kita dapat konsumen itu dari wilayah-wilayah yang kita ikuti juga. Bahkan dari luar Klaten ya Pak? Iya. Sedangkan kita ketahui Pak, ketika kita tidak, semisal saya ini ya Pak ya, jadi pembeli ya, ketika kita tidak bisa memegang bahannya, kemudian nanti hasil jadinya seperti apa, kan kita masih selaku pembeli kadang ragu ini untuk membeli. Dari Pak Joko sendiri dan istri bagaimana punya tips dan triknya mungkin supaya pembeli itu percaya dengan nanti hasilnya bagus, kualitasnya tentu terjamin pula. Iya. Kita informasikan ke pelanggan bahwa ini bahannya, kita yang awal-awal itu pakai bahan katun, bahan katun motif, dan biasanya yang modelnya model gamis, yang simple gitu. Kita pastikan jahitannya itu rapi, terus finishingnya juga bagus, baru kita kirim. Jadi konsumen itu menerima bahan yang gamis yang kita produksi itu puas gitu loh. Sudah kita seleksi dulu yang mau kita kirim, apakah cacat atau enggak. Kalau cacat kita singkirkan, enggak kita kirim. Gitu. Berarti memang ada kontrol yang ketat ya, supaya nanti pelanggan tidak kecewa ya Pak ya. Berarti ini juga hanya menyasar pasar fashion wanita ya Pak ya? Iya, khusus wanita. Oh, khusus wanita. Mengapa ini Pak? Tidak menambah pasar mungkin ke wanita, pria atau mungkin anak-anak? Iya, karena apa ya? Untuk bisnis fashion itu yang marak itu, yang minat pembeli adalah bagian besar itu wanita. Iya. Iya. Berarti memang pembeli untuk fashion itu paling besar adalah di wanita ya. Iya. Kita selaku pria masih jarang ya Pak. Ya. Dan modelnya apakah hanya gamis atau berbagai jenis untuk modelnya Pak yang saat ini diproduksi? Untuk awal-awal itu kita hanya memproduksi gamis. Terus 2020 itu ada pandemi, itu gamis agak turun omsetnya, hampir 50-60% turun. Iya, karena apa itu Pak? Karena kebanyakan kan
kita diminta untuk di rumah gitu loh. Kan jadi tidak banyak keluar rumah Pandemi gitu itu loh, ya, Pak, ya. ya. Terus kita berinisiatif kalau banyak di rumah biasanya wanita itu pakai apa? Ternyata wanita yang di rumah biasanya pakai daster. Daster, ya. Iya, kita inisiatif buat daster. Oh. Dan alhamdulillah respon dari konsumen kita yang online itu bagus. Jadi kita ada pangsa pasar lagi untuk membuat daster. Gitu. Wow, berarti awal mula di gamis, kemudian karena pandemi ternyata menambah rezeki ya Pak, di utamanya. Walaupun ada sedikit penurunan omset di gamisnya, namun punya inovasi untuk membuat di apa namanya Pak tadi? Untuk daster ya, itu untuk pakaian wanita di rumah sehari-hari ya. Baik, kalau boleh cerita Pak, dalam usaha fashion ini sebenarnya kita memerlukan modal besar atau tidak ya? Kalau dari pengalaman Pak Joko sendiri. Kalau dari pengalaman kami itu modal, kalau kita dulu awal-awal itu cuma kalau ada pesanan misalkan kita upload gambarnya ini, kainnya jenisnya ini, itu pesennya cuma 1 potong misalkan 2 potong. Nah itu kita cuma juga belinya untuk pas gitu, pas untuk 1 potong atau 2 potong itu. Jadi kita benar-benar dari awal ya modalnya seperti itu, ya untuk cukupnya, secukupnya aja. Ya alhamdulillah bisa untuk nabung, untuk nambah modal lagi, untuk istilahnya stok bahan juga bisa. Oh, berarti memang keuntungan yang disisihkan ya untuk menambah stok, membeli barang dan lain sebagainya itu ya. Iya, betul. Tidak, istilahnya kan sekarang ada pinjaman berbagai unit usaha ini Pak ya, bisa kita manfaatkan. Kalau dari Pak Joko sendiri bagaimana? Kalau dari kami untuk Zulfa Salma ini masih untuk modal sendiri. Modal sendiri ya? Iya, alhamdulillah. Dari awal kita modal untuk sendiri. Oh, alhamdulillah. Dan ternyata tidak mengurangi untuk berkembangnya usaha ini ya Pak ya? Asalkan kita pandai untuk memanage keuangan, sama jangan sampai kita istilahnya terlalu banyak nyetok barang gitu. Terlalu banyak nyetok barang nanti kadang-kadang ini yang nggak laku nanti, yang barangnya nanti jadi uangnya nanti tersimpan di barang stok itu nanti, jadi nggak bisa diputar uangnya nanti. Berarti memang harus sebaik mungkin dalam manajemen uang ya Pak ya, meminimalisir hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dan supayanya nanti modal yang kita berikan dan kita kita belikan untuk bahan ini tidak hilang begitu ya Pak. Baik Pak Joko, kita rehat sejenak, nanti kita lanjutkan di sesi kedua dan kita sampaikan untuk para pemirsa, kami masih membuka kesempatan untuk yang akan bertanya. Silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Jadi tetaplah bersama kami dalam program Wira Usaha. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Wira Usaha. Di pagi hari ini tentu kita masih bersama dengan Bapak Joko Purwoko selaku pemilik dari Zulfa Salma Collection. Pemirsa, masih kami berikan kesempatan untuk yang akan bertanya. Silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Pak Joko, kita lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini. Tentu di dalam usaha kita tidak memungkiri adanya persaingan ya Pak. Kalau di tempatnya Pak Joko ini untuk Zulfa Salma Collection, bagaimana persaingan yang ada di sana? Ya, untuk persaingan kalau untuk fashion itu ada
selalu ada. Di lain tempat yang tetangga daerah juga membuat, sebenarnya juga ada beberapa tempat dan lebih besar, biasanya lebih dulu dan punya modal banyak dan lebih besar juga. Jadi persaingan pasti ada. Ya, yang kita lakukan apa ya, kita jaga kualitas, terus konsumen-konsumen yang sudah dengan kita jaga hubungannya. Kalau lama nggak membeli, kita tawarkan lagi, itu aja. Berarti yang penting adalah menjaga kualitas dan pelayanan yang prima ya Pak ya. Walaupun persaingan tentu yang namanya fashion, apalagi wanita, sangat banyak seperti yang banyak dan inovasinya cepat. Kalau strategi dari Pak Joko bagaimana supaya istilahnya tetap memiliki mangsa pasar yang stabil dan istilahnya tidak ketinggalan dengan inovasi-inovasi dari usaha yang lain ini? Kalau kami biasanya untuk model kita ada perbarui tiap tahun, jadi nggak tiap bulan ganti, itu tiap tahun ya model tiap tahun kita ganti, ada model lama dan model yang baru kita buat, kita tawarkan lagi ke konsumen. Ada yang malah pengennya malah yang model lama gitu, yang suka ya, terlanjur suka yang model itu jadi nggak mau yang baru. Ada yang model yang baru yang suka, ya itu sebagai pilihan. Jadi tapi kualitas yang kita utamakan sama harga yang bersaing gitu ya. Berarti memang inovasi sangat perlu juga, tapi kita juga tidak memungkiri bahwa yang namanya fashion setiap orang itu sukanya seperti apa ya Pak ya. Apalagi wanita itu pasti pemilih ya Pak ya. Kita sediakan banyak pilihan lah. Mau milih yang mana sih? Kalau sekarang berapa model kalau yang ditawarkan di tempatnya Pak Joko ini? Ada lebih dari 8 atau model. 8 ya? 8 model gamis. Dan sekarang ada daster juga ditambah. Ada. Ya. Oke, pemirsa, itu tadi kan pengalaman Pak Joko terkait dengan usahanya, dan juga untuk para pemirsa pasti juga yang mungkin bisnis fashion mengalami hal-hal yang serupa ya Pak ya. Persaingan semakin tambah dan tentu kita juga tidak bisa melihat pasar ke depan itu style yang disukai itu seperti apa. Yang akhirnya kita harus selalu berinovasi supaya tetap menjaga pelanggan kita ya Pak. Ya. Kalau di rumah sendiri untuk setiap harinya dibantu berapa orang ini Pak? Kalau di rumah yang standby istri sama 1 orang yang biasanya untuk membantu admin gitu. 1 orang. Admin di media sosialnya ya? Iya, admin media sosial. Berarti 2 orang di rumah. Iya. Kalau yang untuk bantu produksinya berapa banyak? Penjahit kita ada 3, terus yang finishing 1. Sistem kerjanya seperti apa Pak? Apakah ini kontrak selesai atau mungkin borongan jadi berapa atau seperti apa kalau di tempatnya Pak Joko ini? Kalau dari kami dari awal dulu kita ngasihkan potongan ya, berapa potong itu dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah biasanya 10 potong atau yang biasa 20 potong dibawa ke rumah 20 potong. Jadi besoknya dikembalikan ngambil potongan yang akan dikerjakan selanjutnya gitu. Berarti memang per picis ya nanti ya kerjaannya. Kalau yang namanya usaha kan kita juga ada yang namanya rasa senang, kadang sedih juga ya Pak ya. Kalau dari rasa sedihnya dulu mungkin Pak, kita biar ngasih semangat juga untuk para pemirsa yang di rumah. Pernah tidak mengalami hal-hal yang mungkin membuat hati ada kecewanya, mungkin tanda kutip ketipu atau lain sebagainya itu kalau Pak Joko? Sebenarnya ketipu itu tidak ada, sebenarnya ada kejadian dari konsumen yang dari wilayah Sumatera, ada konsumen itu pesen daster. Itu awal-awal itu bagus, pesan 1 kali 2 kali, pembayarannya juga bagus. Kita biasanya kalau mau pesen itu DP dulu 30%, baru kita kerjakan. Kemarin yang terakhir pesen sampai berapa roll gitu, kita bikin
ini kita kirim fotonya dengan bahan katun untuk daster, berapa roll, oh iya mau, dan DP. Ternyata jalannya waktu beliaunya ini ada kendala di keuangan, jadi otomatis keuangan mandek di bahan. Tapi alhamdulillah ya udah kita buat saja. Ini kita ada pasar daster, kita buat semua. Alhamdulillah juga sekarang udah habis. Walaupun agak lama ya, tapi alhamdulillah habis. Itu yang pengalaman yang kurang bagus buat kami, tapi ya karena kendala dari konsumen memang kurang pembiayaan kurang, ya udah kalau kita kirim nanti ya kalau dibayar, kalau enggak malah repot sendiri ya Pak ya. Baik, itu adalah cerita unik yang pernah dialami oleh Pak Joko, bahwasanya memang usaha itu ada pasang surutnya, ada suka dukanya juga ya Pak ya. Kalau menghadapi masalah tersebut, tadi Pak Joko kan berinovasi untuk ya sudah ini kita buat sejadinya. Itu memantapkan hati bagaimana? Tipsnya dari Pak Joko ini. Kita yakin aja kalau kita usaha dan kita punya kalau wira swasta itu kira buka tokonya itu loh. Kalau tokonya kita buka dan kita ada yang dijual, itu yakinlah kalau Allah itu akan membelokkan pembeli ke kita itu loh. Kita yakin saja. Keyakinan kepada Allah ya Pak ya, atas usaha kita nanti tinggal diberikan sama Allah. Hasilnya kita usaha kita tinggal ikhtiar, dan nanti hasilnya Allah yang menentukan ya. Baik. Kalau dari segi senangnya ini Pak, sehari pernah dapat orderan paling banyak berapa ini? Oh, dulu pas senang, sebenarnya senang juga susah. Bagaimana kalau sedang susah? Waktunya mepet pas dulu puasa. Puasa, sebelum puasa itu kita buka open order. Sebelum dua bulan sebelumnya itu sudah buka open order 2 minggu. Ternyata kita kalkulasi untuk 2 minggu udah penuh. Nanti kalau kita buat stok juga kita off 2 minggu, langsung kita tutup. Dalam waktu pengerjaannya alhamdulillah sebenarnya ini produksinya kan maksimal 40 potong tiap hari ya. Itu ada masuk beberapa seragam, yang seragam itu ada yang 100 piece untuk satu orang, ada yang 40 piece, ada 30 piece. Ya alhamdulillah kita senengnya itu. Tapi dalam pengerjaannya ikin kok bisa enggak nanti kalau bahasa Jawanya tercapai enggak nanti. Ya kita ikhtiar saja, nanti kita bilang ke bagian penjahit nanti ada lemburnya gitu. Jadi ada waktu ekstra gitu. Jadi bicarakan sama penjahitnya, sama yang finishing, ternyata bisa, ya kita kerjakan gitu. Jadi senang dan susah ya Pak. Berarti total pada saat itu berapa ratus atau mungkin bisa sampai ribuan piece yang diproduksi ketika pre-order pas itu. Wow, luar biasa, dan itu menjadikan semangat juga ya Pak dalam usahanya. Kalau sehari berarti satu penjahit maksimal berapa potong ini Pak? Kita karena penjahit kita ada 3, kita ada yang bisa 20, ada yang cuma 10 karena soalnya sambil ngomong anak. Yang satunya karena ada gangguan kesehatan, jadi bisanya jahit daster, ya udah kita kasih yang mudah karena tangannya juga agak kurang. Berarti kalau semacam itu untuk proses pengerjaan pakaian wanita itu sebenarnya mudah ya Pak ya, dibandingkan pria itu ya? Sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan pria dengan banyak ukuran gitu. Karena di lingkar dada, lengan, mungkin yang lain sebagainya, pria banyak ukurannya ya. Tapi kan yang namanya usaha tentu kita tidak boleh pilih-pilih ya Pak ya. Kita semaksimal mungkin menjalankan, dan harus kita tidak boleh ada hal yang gersul kalau bisa dibilang ya Pak. Baik, kalau semacam untuk kelebihan dari produk Bapak dibandingkan mungkin produk yang lain, sebagai barangkali ini nanti para pemirsa di rumah ada yang mau beli, ini bisa cerita ini Pak. Kalau produk dari kami insya Allah
untuk jahitan kita usahakan yang rapi, langkah jahitnya juga kecil-kecil. Untuk finishing juga kita cek ulang untuk supaya nanti konsumen itu puas. Jadi kalau pilihan untuk model warna itu kita juga banyak pilihan dan model warna. Jadi monggo silahkan nanti kalau yang ingin membeli lihat-lihat dulu aja lah nanti di akun sosmed kami. Bisa disebutkan ini Pak, akun media sosialnya apa saja? Kalau di Facebook itu Zulfa Salma. Facebooknya Zulfa Salma. Untuk IG Zulfa Salma 22. Instagram Zulfa Salma 22. Untuk Shopee Iqbal Collection. Di marketplace Shopee ada Iqbal Collection ya. Nanti pemirsa bisa cek di Medsdia tadi, Facebook ada, Instagram ada, di Shopee pun insya Allah ada ya Pak ya. Kalau yang toko offline-nya di mana ini Pak, alamat lengkapnya? Toko offline-nya di rumah kami sendiri, yaitu di alamat Grembyang, RT 16 RW 8, Desa Karangwungu, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Alamatnya ada di Desa Grembyang ya Pak ya, RT 16 RW 8, Karangwungu, Karangdowo, Klaten. Silahkan nanti para pemirsa mampir. Dan tadi kalau digambar rumahnya warna ungu ya Pak ya? Iya. Ya, itu ciri khasnya nanti. Kalau pemirsa lewat jalan Karangdowo, insya Allah mudah untuk ditemui lokasinya ya Pak ya. Ini kan yang online ini tentu banyak sekali pesaing-pesaing dari Bapak yang fashion ini kan membuka reseller untuk mungkin menambah mangsa pasarnya ya. Kalau di tempatnya Pak Joko sendiri bagaimana ini? Kami juga ada grup penjual dari kami, kita buatkan wadah. Ya, alhamdulillah sudah ada 90-an orang yang ingin ikut. 90 reseller ya Pak? Iya, yang ingin ikut menjualkan. Luar biasa. Kalau semisal setiap hari satu reseller satu ya, setiap hari bisa dihitung ya pemirsa berapa bisnisnya. Kalau yang ingin bergabung masih dibuka kesempatan atau tidak ini Pak? Monggo, nanti ada ketentuan untuk menjadi penjual juga, nanti silahkan. Kalau mau bergabung silahkan. Tanya-tanya bisa, nomor telepon bisa disebutkan ini Pak? Untuk nomor telepon 081 393 371 818. Ini atas nama Pak Joko sendiri? Iya. Ya, itu pemirsa, silahkan yang ingin bergabung untuk menjadi reseller bisa tanya-tanya di nomor teleponnya Pak Joko Purwoko 081 393 371-818. Itu pemirsa, silahkan nanti bisa dihubungi atau nanti datang ke rumah untuk cek barangnya ya Pak ya. Ini kan Pak Joko sudah hampir bisa dibilang dari 2015 sampai 2022, 7 tahun lebih usaha di bidang fashion dan mandiri, memproduksi sendiri. Tentu pengalamannya sebenarnya luar biasa banyak. Boleh tidak ini Pak, semisal kita selain jadi reseller mungkin belajar juga bagaimana memanajemen bisnis, memulai bisnis di utamanya seperti yang ada di tempatnya Pak Joko ini? Oh bisa, monggo. Kemarin juga ada yang dari salah satu perguruan tinggi yang KKN di tempat kami. Sebenarnya kami kaget kok, di tempat kami untuk KKN apa jenengan nggak salah gitu. Tapi nggak apa-apa Pak, nanti kita belajar gitu, dari proses produksi, proses penjualan gitu, bisa mereka ingin belajar gitu. Berarti silahkan juga membuka kesempatan untuk para pemirsa yang ingin belajar ya Pak ya, dari nol insya Allah nanti dibimbing bersama. Tentu pengalaman 7 tahun ini luar biasa banyak dan sangat bisa menginspirasi kita semua ini Pak Joko. Baik, terakhir barangkali ada pesan mungkin semangatnya dari Pak Joko untuk para pemirsa utamanya yang sedang usaha apapun dan mungkin baru merintis usaha juga. Silahkan. Yang pertama, untuk yang ingin berwira swasta, tekadkan hati untuk membuka suatu usaha apapun itu dengan ridha Allah. Yang penting ada usaha yang kontinu. Jadi jangan sampai kalau belum ada hasil dalam jangka waktu tertentu kita sudah putus asa. Jadi kita harus
Kalau kita yakin dengan apa yang kita usahakan, mari kita usahakan dengan selalu disertai dengan ikhtiar yang terus-menerus gitu. Continue, yakin, dan tentu jangan mudah berputus asa ya Iya. Pak ya. Proses harus kita ikuti dan jangan selalu puas dengan yang sudah ada gitu ya Pak ya. Iya. Ke depan ada target yang ingin diraih lagi atau mungkin merambah bisnis yang lain atau seperti apa ini Pak Joko? Sementara ini dulu kita fokus, Iya. jadi syukur-syukur berkembang gitu Ya, aja. semoga Iya. nanti doa kita bersama usaha dari Zulfa Salma Collection bisa berkembang, barangkali dari segi ranah modelnya mungkin bisa ke ranah pria ini ya Pak Joko ya. Baik, terima kasih Pak Joko untuk sharing pengalamannya. Semoga Zulfa Salma semakin berjaya dan sukses. Amin. Salam untuk keluarga di rumah dan Ya. sehat selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti program Wirausaha dengan narasumber kita Bapak Joko Purwoko selaku owner dari Zulfa Salma Collection. Semoga acara ini bisa menginspirasi para pemirsa dan semakin meningkatkan semangat untuk berwira swasta. Akhirnya, saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.